Siap-siap teman-teman, pemilihan pemimpin OSIS yang baru udah di depan mata. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas jadwal e-voting selama 3 hari di SMPN 2 Kandangan. Yuk kita simak bareng-bareng, biar nggak ada yang kelewat. Nah, ini dia nih jadwal resminya. Anggap aja ini contekan lengkap kalian, biar tahu persis apa aja kegiatannya, kapan waktunya, dan di mana tempatnya. Oke, mari kita bedah satu persatu. Jadi, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari pengumuman resminya, terus kita intip detail kegiatan hari pertama, lanjut ke hari kedua yang pastinya seru, dan tentu saja puncaknya di hari ketiga. Terakhir, kita juga bakal kenalan sama fasilitator yang akan mendampingi kita semua. Oke, kita langsung masuk aja ya, momen yang ditunggu-tunggu, pemilihan pemimpin OSIS Garu untuk sekolah kita secara resmi dimulai. Ini momen yang penting banget loh buat kita semua, karena kita ikut menentukan arah OSIS setahun ke depan. Terus apa sih e-voting OSIS itu? Gampangnya gini, ini adalah cara modern kita untuk memilih ketua dan wakil ketua OSIS secara digital. Prosesnya resmi dan transparan, dan yang paling penting, semua warga sekolah bisa ikut berpartisipasi. Ini bukan cuma acara biasa, tapi ini adalah pelajaran demokrasi langsung buat kita. Oke, kita mulai dari hari pertama, hari Senin, 26 Januari. Anggap saja hari ini adalah hari pembekalan. Fokus utamanya adalah persiapan dan sosialisasi, biar kita semua paham dasar-dasar pemilihan yang baik dan benar itu seperti apa. Pagi-pagi sih kegiatannya seperti biasa, tapi nah ini yang spesial banget. Coba lihat, jam 8:30 kita bakal dapat sosialisasi langsung dari Komisi Pemilihan Umum alias KPU Temanggung di Aula 7B7C. Wah, ini kesempatan langka loh bisa belajar soal pemilu langsung dari ahlinya. Setelah itu, baru deh kita balik ke kelas untuk refleksi. Lanjut ke hari kedua, Selasa 27 Januari ini adalah panggungnya para kandidat. Siapkan diri kalian. Karena di hari inilah kita akan benar-benar kenal sama calon-calon pemimpin kita. Setelah literasi pagi, sorotan utamanya ada di jam 8 sampai jam 10 di lapangan upacara. Bakal ada orasi, kampanye, dan yang paling ditunggu-tunggu, debat antar kandidat. Nah, di sini kalian harus benar-benar perhatikan visi dan misi mereka. Ini momen kunci buat nentuin pilihan yang paling tepat. Nah, setelah dengerin orasi dan debat yang pastinya seru, sekarang pertanyaannya buat kalian. Udah punya jagoan belum? Udah mantap sama pilihanmu? Jawaban kalian ini yang bakal kita bawa ke hari penentuan. Dan inilah dia puncaknya, hari ketiga, Rabu 28 Januari. Ini adalah hari H, hari di mana suara kita semua akan menentukan siapa yang akan memimpin OSIS ke depannya. Paginya kita mulai dengan kegiatan pembinaan dulu, dan setelah itu, acara utamanya dimulai. Dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang, catat ya, e-voting akan dibuka di Aula 7B7C. Ingat, kalian cuma punya waktu 3 jam untuk memberikan suara, jadi jangan sampai terlewat. Dan tepat pukul 11 siang, teng, waktu pemungutan suara resmi ditutup. Semua suara sudah masuk. Terus, apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja, rekapitulasi atau penghitungan suara akan langsung dimulai. Nah, di momen inilah kita semua akan mulai melihat hasilnya dan mengetahui siapa yang akan menjadi ketua dan wakil ketua OSIS terpilih. Eits, tapi tenang aja. Selama proses 3 hari yang padat ini, kalian gak akan sendirian kok. Akan ada tim fasilitator pendamping, yaitu Bapak dan Ibu Guru yang siap membimbing dan membantu kalian di setiap tahapannya. Nah, ini adalah daftar resmi para fasilitator untuk setiap kelas. Supaya lebih mudah dilihat, kita langsung tampilkan dalam bentuk tabel yang lebih rapi ya. Coba deh, langsung cari kelas kalian di tabel ini dan catat siapa nama fasilitatornya. Beliau-beliau inilah yang akan jadi tempat kalian bertanya kalau ada yang kurang jelas atau butuh bantuan selama acara. Oke, jadi mari kita rangkum poin-poin paling penting yang wajib kalian ingat. Pertama, tanggalnya 26 sampai 28 Januari. Kedua, debat kandidat itu tanggal 27 jam 8 pagi. Ketiga, waktu milihnya tanggal 28 dari jam 8 sampai jam 11. Keempat, penghitungan suara dimulai jam 11 pas. Dan yang kelima, pastikan kalian tahu siapa fasilitator kelas kalian. Sebagai penutup, ingat ya teman-teman, suara kalian itu punya kekuatan. Ini adalah kesempatan emas buat kalian untuk ikut serta dalam proses demokrasi di sekolah. Jadi, jangan sia-siakan hak pilih kalian ya. Dan semua rangkaian acara ini pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan mendasar yang bagus untuk direnungkan. Bagaimana seharusnya seorang pemimpin itu dipilih? Coba pikirkan baik-baik sebelum kalian memberikan suara nanti. Terima kasih sudah menyimak.